Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 295 sampai 296, atau episode 321 sampai 322, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Dengan pemberitahuan resmi ini, aku benar-benar dapat langsung mentransfer ke Departemen Ganwu dari villa aku di dunia maya. Luo Feng melihat surat dan informasinya di layar, membuat beberapa catatan penting sebelum mengangguk puas. Segera ke Departemen Ganwu, pikir Luo Feng. Dia segera menghilang dari ruang kerjanya dan langsung dipindahkan ke Departemen Ganwu di alam semesta virtual. Di dalam alam semesta virtual, di ruang yang ditentukan. Ruang ini memiliki banyak benua besar dan setiap orang di antaranya mewakili negara semesta. Di sekeliling benua-benua besar ini merupakan bentuk buram dari banyak pulau, ini mewakili peradaban tingkat menengah atau lokasi khusus. Seperti Pulau Gunung Naga Hitam di bawah benua Ganwu, ini adalah tempat di mana penduduk Kekaisaran Gunung Naga Hitam muncul ketika mereka memasuki jaringan alam semesta virtual. Di Pulau Ametis di bawah benua Ganwu, ini adalah pulau yang sangat indah yang terbuat dari kecubung. Bahkan ketika seluruh permukaannya dibandingkan dengan Pulau Gunung Naga Hitam, itu masihlah sangat indah. Di atasnya ada istana yang luas, yang semuanya terbuat dari batu kecubung. Mereka datang di semua ketinggian, dengan tingkat kemegahan yang berbeda-beda, dan tepat di tengahnya adalah istana batu kecubung yang mencapai ketinggian 10.000 km, itu adalah yang paling mencolok. Di bawah sinar matahari, istana megah ini memantulkan berbagai macam warna. Pulau Ametis ini, adalah tempat Departemen Ganwu perusahaan virtual semesta ditempatkan. Karena alam semesta terlalu luas, lokasi ini secara alami dibangun di alam semesta virtual. Semuanya berjalan normal, namun kantor pusat tiba-tiba mengirim utusan penyelia. Luo Feng ini, mengapa terburu-buru untuk menerobos ke tingkat penguasa domain? Di dalam istana ada meja bundar besar dengan diameter melebihi 1000 meter, dan di sekitarnya ada 3 singgasana besar yang semuanya terisi. Yang berbicara adalah petugas dengan penuh bulu, mengenakan jubah ungu yang indah, dia mengerutkan kening saat berbicara. Jubah ungunya memancarkan sinar bunga api ungu. Seolah-olah ketidakpuasanmu akan ada gunanya. Bahkan jika Luo Feng ini tidak menerobos ke penguasa domain sementara, ia masih akan memasuki tingkat penguasa domain dalam beberapa ribu tahun. Karena rumahnya adalah negara semesta Ganwu, ketika itu terjadi, ia masih akan menjadi utusan pengawas dan datang ke sini. Seorang pria yang sangat tampan dengan rambut panjang keemasan melotot, ketika matahari berbicara dengan jijik. Dia memiliki 3 bulu emas di atas kepalanya. Petir ungu resmi, petugas bulu emas. Suara lembut terdengar. Ini adalah seorang wanita muda yang mengenakan jubah hitam dan bertelanjang kaki. Pandangannya juga tampaknya membuat ruang dan waktu di sekitar melengkung. Perintah sudah diberikan. Luo Feng ini akan dengan cepat tiba untuk mengambil jabatannya. Sama sekali tidak ada gunanya kalian berdebat sekarang. Petir ungu, petugas resmi dan pria tampan, pejabat bulu emas memandang ke atas. Status Luo Feng adalah utusan penyelia. Dia memiliki wewenang untuk memeriksa pekerjaan kita, dan banyak hal lainnya, dia mungkin akan menemukan bukti yang tidak menguntungkan terhadap kita. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan lembut. Pejabat petir ungu resmi bertanggung jawab atas sisi bisnis. Ada banyak kesepakatan di dalamnya, tidak peduli seberapa baik catatan disimpan dan bukti dihancurkan, jika seseorang dengan serius mengauditnya, hahaha, seekor monyet, bahkan jika kamu tidak terkunci di penjara bintang, kamu akan dikirim ke lapangan untuk membayar kejahatanmu melalui pertempuran. Pria tampan yang jahat itu menggoda. Dan departemen militermu bersih. Apeman menatapnya dengan dingin. Masih lebih baik daripada departemen bisnismu. Pria tampan itu mengerutkan kening. Baik, wanita itu mengerutkan kening dan memesan dengan lembut. Segera, kedua pria itu memandangi wanita itu, dia mengeluarkan aura kemarahan. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dihindari dan kita harus melanggar aturan.
Selama utusan pengawas tidak siap memeriksa, dengan waktu yang cukup, dia pasti akan menemukan beberapa masalah. Sekalipun masalahnya tidak serius, memecat kami tidak akan menjadi masalah. Apeman dan pria berambut emas itu mengangguk dan setuju. Tidak peduli apa, kita harus mempertahankan posisi kita, kata Apeman dengan serius. 3 Taipan Departemen Ganwu, tingkat status apa itu? Mereka memiliki kekuatan besar, jauh lebih tinggi daripada pejabat resmi tingkat normal lainnya. Di antara departemen militer, bisnis, dan militer, yang paling sulit diperiksa adalah departemen militer. Karena, departemen militer terlalu besar, dan negara semesta Ganwu memerintah bersama dengan perusahaan virtual semesta, jika utusan penyelia memeriksa masalah-masalah departemen militer, ia masih harus melalui tingkat tinggi dari alam semesta negara Ganwu, dan itu sangat kompleks. Memeriksa militer dan departemen bisnis jauh lebih mudah. Pertama, Luo Feng itu tidak bodoh. Jika dia benar-benar ingin memeriksa, itu akan memaksa kita untuk saling menentang. Wanita itu berkata dengan lembut, ini juga tidak baik untuknya. Jika dia berani pergi sejauh itu, kita akan membunuhnya. Pria berambut emas berkata dengan dingin. Bunuh dia. Pria kera itu mendengus. Emas resmi, apakah kamu pikir gurunya, Kaisar Truyan adalah seorang idiot? Kaisar yang sejati adalah makhluk suci di antara ras kera kita. Dan dia dikenal karena brutal dan protektif. Jika kamu benar-benar berani membunuh Luo Feng, kecuali kamu melakukannya ke titik di mana, bahkan setetes air pun tidak tumpah, menghapus bahkan ingatan kamu sendiri untuk memastikan tidak ada catatan tentang itu, tidak membiarkan Truyan memeriksa, jika tidak, kamu akan pasti mati. Pria berambut emas itu menyipit. Kaisar Truyan, membunuh seseorang seperti dirinya, seorang pejabat bulu emas, itu sama saja dengan meremas semut. Bangun kalian berdua, Luo Feng ini memasuki wilayah primal setelah pertempuran kualifikasi pertamanya. Untuk seorang jenius seperti itu, level tertinggi di markas akan memperhatikannya. Wanita berjubah hitam berkata dengan dingin. Dan ada Kaisar Truyan di belakangnya. Yang paling bisa kita lakukan adalah, memberinya pelajaran dan membuatnya sedikit menderita. Kita pasti tidak bisa membunuhnya. Saat kita melakukannya, itu akan menjadi jalan buntu bagi kita. Apeman dan pria berambut emas itu mengangguk. Kami tidak punya cara lain. Wanita berjubah hitam menunjuk keluar angkasa. Di sana sebuah layar muncul dan rencana terperinci menunjukkan, ini adalah 3 solusi yang diajukan bawahan aku, lihatlah. Keduanya memandang. Setelah membaca, mereka saling bertukar pandang. Mari berharap Luo Feng adalah pria yang cerdas. Dengan begitu, ia akan dapat menikmati kemuliaan posisi atasannya selama waktunya dan memberikannya dengan nyaman. Maka kami bertiga tidak akan memiliki masalah. Kalau tidak, semua orang akan menderita bersama. Pria berambut emas mendengus dingin. Setelah beberapa saat, alarm menusuk berdering di istana. Ketiga Taipan itu berdiri dengan ganas. Dia datang, kata wanita berjubah hitam dengan lembut. Ayo pergi, kita harus sangat bersemangat dalam menyambut utusan penyelia. Benar, sangat bersemangat. Apeman mengangguk. Gairah maksimal. Pria berambut emas memaksakan apa yang dia pikir adalah senyum ramah yang bisa dia berikan. Di sisi timur Pulau Ametis, ada sebidang batu ametis berukuran 10 meter persegi. Di sana, seberkas cahaya yang indah naik ke langit, Luo Feng muncul di atas batu. Jadi, ini adalah kantor perusahaan virtual semesta di Departemen Ganwu. Penglihatan Luo Feng sedikit dibutakan dari kilatan cahaya yang membawanya ke sini. Seluruh pulau hanyalah sebuah karya seni yang sangat besar, pemandangan cahaya yang menutupi banyak istana batu kecubung yang sangat indah. Luo Feng terbang dan terbang menuju pusat pulau, karena pulau batu kecubung terlalu besar, mirip dengan pulau kerajaan Gunung Naga Hitam. Setelah terbang sekitar 100.000 kilometer, Luo Feng melihat bayangan hitam di alun-alun batu kecubung yang besar. Dengan lirikan, dia tidak bisa melihat akhir dari mereka. Tepat di depan semua orang ada 3 bayangan manusia. Seorang petugas berpakaian jubah ungu yang sangat indah, dia tersenyum, ketika bunga api ungu mengelilinginya. Seorang pria dengan rambut panjang keemasan yang tak tertandingi. Senyumnya cemerlang, dia hampir seperti matahari besar yang memancarkan kehangatan. Seorang wanita muda bertelanjang kaki dengan jubah hitam. Godaannya, Luo Feng juga tahu itu hipnotisme, tapi dia masih merasa lebih bahagia setelah itu.
Selamat datang utusan pengawas, Tuan Luo Feng. Wanita berjubah hitam itu tersenyum. Semua bentuk manusia segera berlutut, serentak berteriak dengan hormat, "Salam yang mulia Luo Feng." Salam paduka Luo Feng. Ratusan tingkat abadi membungkuk. Luo Feng, selamat datang di Departemen Ganwu kami. Wanita berjubah hitam tersenyum dan berkata, "Luo Feng, aku sudah lama mendengar reputasi kamu. Untuk membuatnya menjadi wilayah primal dalam waktu yang begitu singkat, itu benar-benar layak dihormati, memang mengagumkan." Pria berambut emas tersenyum cerah. Dia tampak sangat ramah seperti matahari, tanpa niat jahat. "Hahaha, Luo Feng, aku dari klan Guan Yan dari ras Apeman. Guru kamu Kaisar sejati Yan adalah makhluk terhebat di klan Kahunsi. Sejak muda, aku selalu menyembah Kaisar Truyan, dia selalu menjadi target aku. Dan hari ini aku bisa melihat muridnya, itu benar-benar membuat aku bahagia." Hahaha, sang Apeman sangat bersemangat. Luo Feng berdiri di sana dan melihat sambutan hangat ketiga taipan itu, ratusan tingkat abadi membungkuk dengan hormat dan yang tak terhitung jumlahnya berlutut, dia terkejut. Sambutan Departemen Ganwu terlalu besar. Dan ketiga taipan itu semuanya adalah bawahan tingkat resmi. Dalam hal posisi, mereka tidak berada di bawahnya, namun mereka begitu bersemangat. Luo Feng, wanita berjubah hitam berjalan, tersenyum, "Biarkan aku memperkenalkanmu. Aku tahu tentang kalian bertiga." Luo Feng berkata langsung dan menatap wanita itu. "Kamu adalah kepala Departemen Militer Black Yan resmi Risa." Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan mengangguk. "Kamu adalah kepala Departemen Militer, pejabat bulu emas Aifu." Luo Feng memandang pria berambut emas, dia juga tersenyum dan mengangguk. "Dan kamu adalah kepala Departemen Bisnis, pejabat petir ungu Zhen Qian." Luo Feng memandang petugas itu. Dia tertawa keras dan mengangguk, "Sepertinya Luo Feng sudah mempelajari kami sedikit dan mengenal kami dengan cukup baik. Dengan kemampuan investigasi kamu, pekerjaan utusan penyelia ini akan sangat mudah. Aku akan membutuhkan bantuan dari kalian bertiga." Luo Feng tersenyum. "Tentu saja." Tiga taipan itu tersenyum dan mengangguk. "Luo Feng, izinkan aku memperkenalkan kamu." Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan menunjuk ke bayangan manusia, di tengah-tengah mereka, semua yang membungkuk hormat. "Departemen Ganwu kami, yang mengatur lebih dari 10.000 bidang bintang negara, di negara Ganwu semesta dan lebih dari 100 juta galaksi, maka selain kami, ketiga kepala, ada 322 pejabat dalam lainnya, ada juga 820 juta personel penting yang membantu merawatnya dari banyak bintang dan galaksi, semuanya ada di sini." Luo Feng menahan napas, melihat bayangan berlutut di depannya. Karena itu sebenarnya 820 juta orang, tidak heran bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat akhir dari mereka. Ketika tatapannya menyapu 322 tingkat abadi, dia tiba-tiba melihat seorang lelaki tua berkulit hijau dengan kerutan di kepalanya, dia terkejut di dalam, Men Luo. Orang tua ini, adalah orang tua yang sering dia lihat di rumah pembantaian Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng. Men Luo memandang Luo Feng. Karena ingatannya yang abadi sangat bagus, dia menunjukkan senyuman yang ramah. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Saat itu, sosok besar Men Luo sedang santai-santai saja di rumah tukang daging. Sekarang dia benar-benar bawahan Luo Feng. Luo Feng merasa ini juga menjadi masalah. Kantor Black Yan. Luo Feng melihat ketiga mesin tik di sebelahnya, berkata dengan lembut, "Tidak perlu semua orang berlutut, biarkan mereka semua bubar." "Luo Feng kamu sangat baik." Ucap bulu emas Aifu tersenyum. Luo Feng tertegun di dalam. Tindakannya baik. Keramahan Aifu di Departemen Militer ini, Luo Feng agak muak karenanya. Wanita berjubah hitam itu segera memerintahkan, "Larutkan." Suara lembut itu benar-benar bergema di seluruh langit Pulau Kecubung. 820 juta yang bertanggung jawab atas banyak bintang semuanya membungkuk dengan hormat, dan setelah itu dibiarkan terang benderang, menuju ke segala penjuru pulau. "Tingkat abadi, tolong ikuti kami bertiga. Temani pengawas Luo Feng untuk mendapatkan pemandangan yang bagus dari Pulau Batu Kecubung dan pekerjaan Departemen Ganwu kami." Wanita berjubah hitam itu memerintahkan. Iya, termasuk Men Luo, 322 bawahan yang semuanya sedikit bengkok. Men Luo dan bawahannya mengikuti Luo Feng, Bulu Emas, dan Black Yan, juga Petir Ungu, 4 taipan.
Ketika sampai pada pekerjaan departemen tertentu, gaun itu harus segera melangkah maju dan menjelaskan. Saat itu, bocah prajurit yang mengikuti kompetisi jenius, mengikuti saudara pertama dan kedua untuk tampil di rumah jagal untuk pertama kalinya. Dia sangat muda dan lembut. Bahkan selama kompetisi jenius, dia masih lemah dan muda. Siapa sangka dalam 200 tahun ini, dia benar-benar akan menjadi topan keempat departemen Ganwu. Men Luo memandang Luo Feng, mendesah ke dalam, petir ungu dan yang lainnya sangat bersemangat, memanjakan Luo Feng dan membuatnya bahagia. Jika tidak, jika dia mengganti pesta, mereka bertiga akan menderita. Men Luo, petir ungu petugas Apeman meraung pelan. Kepala departemen, ucap Men Luo berjalan dan membungkuk. Departemen bisnis Black Mountain berada di bawah kamu. Ungu muda melirik Men Luo. Rumah Luo Feng ada di bidang bintang Gunung Naga Hitam. Karena dia ingin lebih mengerti tentang bintang itu, tolong beri dia penjelasan. Iya, Men Luo membungkuk. Tuan Men Luo, aku sudah lama tidak melihat kamu. Luo Feng berbalik dan tersenyum pada Men Luo. Sudah lama sekali. Dalam sekejap, Yang Mulia telah memberi aku kejutan besar. Men Luo tersenyum. Ayo kita mengobrol, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Di dalam istana Pulau Batu Kecubung, Luo Feng memiliki petugas petir ungu, petugas bulu emas, dan pejabat Yan Hitam. 3 sekretaris menemaninya dengan lebih dari 300 bawahan mengikuti di belakang. Mereka berjalan saat menjelaskan banyak departemen penting dalam departemen Ganwu. Luo Feng mengajukan beberapa pertanyaan sederhana saat dia berjalan, mulai memperoleh pemahaman sederhana tentang pekerjaan departemen Ganwu. Di tempat peristirahatan istana, petir ungu resmi, pejabat bulu emas, pejabat hitam Yan dan Luo Feng berkumpul bersama. Para bawahan telah pergi sebelumnya. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku benar-benar tidak akan tahu. Hanya dari tampilan ini, kekuatan perusahaan virtual semesta jagat maya mencakup segalanya, sungguh mengejutkan. Luo Feng mengambil buah berharga di depannya dan makan sambil berbicara. Seluruh populasi alam semesta Ganwu, ekonomi, dan lain-lain. Hampir seluruhnya dikendalikan oleh perusahaan alam semesta virtual. Tapi tentu saja, petir ungu Apeman tertawa, kelima Leviatan umat manusia, aliansi tentara bayaran alam semesta, menghargai para pejuang, bank alam semesta pertama, dan bank galaksi semesta yang bekerja paling banyak, di sektor perbankan dan investasi. Aula kapak besar juga menghargai yang kuat. Hanya perusahaan alam semesta virtual kami yang mengontrol ekonomi, dan kehidupan manusia. Ekonomi 1008 negara semesta sepenuhnya, di bawah kendali perusahaan virtual semesta kami. Luo Feng terkejut. Perusahaan virtual semesta memang absolut. Walaupun sepertinya ada banyak industri besar, kekuatan bisnis dan lain-lain di alam semesta, namun pada akar segalanya, terletak kontrol dari perusahaan virtual semesta. Sama seperti bisnis yang membuat game virtual, semuanya membutuhkan ruang virtual dalam jaringan untuk beroperasi. Semua itu perlu disewa dari perusahaan virtual semesta. Sedangkan sebuah rumah jagal, itu hanyalah sebuah monopoli. Bahkan banyak siaran dari aula kapak besar, mengharuskan mereka untuk memberikan sebagian dari uang mereka, kepada perusahaan virtual semesta. Secara keseluruhan, umat manusia tidak dapat melepaskan diri dari jaringan alam semesta virtual. Oleh karena itu, perusahaan mengendalikan ekonomi, dan bahkan pasukan negara-negara jagat raya, membagi separuh kontrol dengan aula kapak besar, masing-masing mengambil 504 tentara negara jagat raya. Negara manapun, keluarga manapun, organisasi apapun, selama mereka ingin berkembang, mereka harus bekerja sama dengan perusahaan virtual semesta kami. Mata pejabat ungu petir kera itu dipenuhi dengan keyakinan. Bahkan 4 Leviatan lainnya harus bekerja dengan kami, apalagi negara dan keluarga. Dalam hal ekonomi bisnis, perusahaan virtual semesta kami, yang mengendalikan monopoli. Kontrol ekonomi, harta yang tak terhitung jumlahnya, sekuat awan, maka jumlah jenius yang diserap perusahaan setiap tahun juga yang paling banyak di antara 5 Leviatan. Pejabat bulu emas berkata dengan percaya diri. Di negara semesta Ganwu, kita, Departemen Ganwu memiliki setengah dari kekuatan pengendali. Setengah lainnya adalah pemimpin negara sendiri. Wanita berjubah hitam berkata dengan lembut. Kata-kata 3 taipan itu dipenuhi dengan keyakinan. Luo Feng tidak bisa menahan guncangan.
Dia benar-benar merasakan kekuatan dan kontrol yang luar biasa dari perusahaan virtual semesta. Tidak heran selama kompetisi jenius, pemimpin negara jagat raya Ganwu tidak sabar untuk mengirim jenius sendiri. Dari kelihatannya, pemimpin negara sangat mungkin menjadi anggota perusahaan juga. Luo Feng, kapan kamu datang ke negara semesta Ganwu? Wanita berjubah hitam tersenyum dan bertanya. Benar, kapan kamu tiba? Pria berambut emas dan apeman menatap Luo Feng dengan cemas. Aku sudah di planet Kubah Giok, kata Luo Feng. Apa? Ketiga Taipan itu terkejut. Wilayah primal itu sangat jauh dari negara semesta Ganwu. Bahkan mengambil kapal semesta terbaik akan membutuhkan 1 hingga 2 tahun. Kamu benar-benar telah berada di planet Kubah Giok, dan tidak memberi tahu kami. Petir ungu petugas api itu semua tersenyum, ini adalah kesalahanmu. Kamu adalah utusan penyelia yang dikirim oleh kantor pusat, kamu mewakili kantor pusat. Bagaimana kamu bisa diam-diam memasuki negara semesta Ganwu? Pejabat bulu emas, pejabat Black Yan, kita harus bertindak sesuai dengan aturan dan mempersiapkan upacara untuk menyambut Luo Feng. Benar, wanita berjubah hitam mengangguk. Tentu saja kita harus menyiapkan upacara, dan itu harus sangat luar biasa. Kami akan menggunakan upacara ini untuk secara resmi memberitahu semua eselon atas negara Ganwu semesta tahu, bahwa utusan pengawas Departemen Ganwu kami Luo Feng ada di sini. Kata pejabat bulu emas. Serahkan masalah ini padaku, kata petugas petir Purple Apeman. Karena departemen bisnismu yang bertanggung jawab atas semua ini, pasti tidak akan ada masalah, kata pejabat bulu emas. Namun, kita harus sepenuhnya mencerminkan status Luo Feng. Dia adalah anggota wilayah primal dan utusan pengawas yang dikirim oleh kantor pusat. Tingkah laku dan tamu upacara harus sangat tinggi juga, jangan biarkan bajingan keluarga kecil itu datang, hanya untuk bergabung dalam kegembiraan. Luo Feng hanya bisa memaksakan senyum. 3 kepala, tidak perlu, Luo Feng baru saja membuka mulut untuk berbicara. Apa maksudmu tidak perlu, ada kebutuhan? Kata Apeman. Luo Feng, ini tidak hanya menyangkut reputasi kamu, tetapi seluruh departemen Ganwu, dan seluruh reputasi kantor pusat perusahaan virtual semesta. Dan juga gurumu Kaisar Yan sejati. Luo Feng benar-benar terdiam. Serahkan masalah ini kepadaku, kata pejabat bulu emas dengan percaya diri. Biarkan skalanya lebih kecil, aku tidak terlalu suka itu terlalu ramai. Kami akan memegangnya di planet Kubah Giok, kata Luo Feng. Skala lebih kecil, tidak terlalu ramai. Tidak masalah. Pejabat petir ungu resmi, karena kepala bisnis segera memukul dadanya. Departemen Ganwu perusahaan virtual semesta secara alami memiliki kekuatan yang sangat tinggi di dalam negara jagat raya. Ketika Departemen Ganwu mewakili perusahaan virtual semesta, itu memengaruhi seluruh pemerintahan negara. Meskipun di tanah itu pemimpin negara yang memerintah, namun bahkan pemimpin negara harus mendengarkan perusahaan virtual semesta. Hal ini menghasilkan 1008 negara di dunia, setiap departemen akan menarik banyak tingkat abadi tingkat resmi yang berlomba-lomba untuk posisi kepala. 3 kepala, posisi mereka dihormati. Lebih tinggi dari 300 pejabat kaisar itu. Undangan dari Departemen Ganwu. Markas besar telah mengirim utusan penyelia untuk bergabung dengan Departemen Ganwu. Tidak heran ketiga Taipan begitu terburu-buru. 3 Taipan itu mengorganisir sebuah upacara, aku tidak bisa tidak menghormati mereka. Ketika banyak surat undangan dikirim, seluruh eselon atas negara semesta Ganwu gempar. Surat undangan dari 3 Taipan. Siapa yang berani menentang mereka? Planet Kubah Giok, Kota Tianchang, kediaman resmi salju perak. Kepala leluhur, guru. 8 tingkat abadi membungkuk dengan hormat, 100-an penguasa sektor, dengan banyaknya hampir 10.000 orang berlutut di sana. Ini adalah kekuatan sejati pejabat salju perak. Hanya karena Putri Jilandeng, Jideng nyaris tidak bisa mendekati 10.000 slot nama. Karenanya, dia bisa berada di belakang kelompok ini berlutut. Dan 8 tingkat abadi hebat, semua murid resmi Jilandeng, selama bertahun-tahun yang menerobos ke tingkat abadi. Keluarga GC, berapa banyak jenius yang bisa keluar dari sana? Ada lebih banyak orang di bintang perbatasan salju. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pejabat salju perak telah memelihara 15 tingkat abadi, dan di kantor pusat umum hanya ada 8 orang saja. Bangun. Suara dingin, hampir membuat ruang di sekitar membeku.
8 tingkat abadi dan ratusan penguasa sektor bersama dengan hampir 10.000 orang semua berdiri. Di depan, berdirilah seorang pria berjubah panjang putih perak dengan rambut hitam panjang, dan beberapa helai rambut putih perak panjang di depannya. Pria ini, hanya dengan berdiri di sana, perasaan yang dia berikan adalah, perasaan dunia salju es yang tak ada habisnya. Dia adalah pejabat salju perak resmi. Pejabat salju perak, Tian Chang, salah satu dari 300 pejabat kaisar di negara semesta Ganwu. 3 Taipan Departemen Ganwu secara pribadi mengirimiku undangan, kata pejabat salju perak dengan dingin. Kali ini, mereka mengadakan upacara untuk menyambut utusan penyelia dari markas perusahaan virtual semesta. Mereka mengirim undangan ke semua keluarga penting. Karena batasan peraturan, hanya dibolehkan membawa 2 orang saja. 8 yang abadi dan ratusan penguasa sektor bersama dengan hampir 10.000 elit keluarga eselon atas semua mendongak, hati mereka berpacu. Seperti upacara tingkat tinggi, mereka yang dapat berpartisipasi jelas merupakan puncak orang-orang di negara semesta Ganwu. Bahkan pejabat salju perak resmi hanya diizinkan membawa 2 orang. Jelas, banyak keluarga yang tidak memiliki pasangan hidup yang lebih lemah bahkan tidak bisa pergi. Yukan, Feng Yan, kalian berdua akan menemaniku, kata pejabat salju perak acuh tak acuh. Salah satu dari bawahan bersama dengan satu raja sektor dari beberapa ratus lainnya menjawab dengan hormat. Pejabat salju perak melirik mereka berdua dan menghela nafas dalam. Yukan adalah murid favoritnya. Tapi, sangat disayangkan bahwa 15 tingkat abadi di bawahnya bukan keturunan keluarga Ji. Nama lengkap Feng Yan adalah Ji Feng Yan, dan dia adalah pejuang puncak sektor. Dari perspektif pejabat salju perak, dia adalah salah satu dari 100 penguasa sektor teratas dengan garis darah yang memiliki harapan untuk menerobos ke tingkat abadi. Sayang sekali bahwa dengan nama Ji, tidak ada yang lain selain aku, pejabat salju perak menghela nafas dalam. Peluang untuk menembus ke tingkat abadi terlalu rendah. Mungkin di alam semesta yang luas, ada lebih dari puluhan ribu tingkat abadi, namun dalam satu keluarga, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih sulit bahkan untuk muncul 1 detik pun masih akan sulit. Semua orang pergi. Salju resmi diperintahkan. 7 tingkat abadi, 100-an penguasa sektor dan hampir 10.000 elit keluarga semua pergi dengan hormat, hanya menyisakan Yukan yang abadi dan penguasa sektor Ji Feng Yan. Upacara yang dilontarkan 3 Taipan untuk menyambut utusan penyelia baru dengan cepat menyebar ke seluruh eselon atas negara semesta Ganwu. Meskipun skala upacara ini sangat kecil, levelnya sangat tinggi. Hanya 300 pejabat kaisar, dan beberapa keluarga yang lebih kuat dan abadi yang menerima undangan itu. Lebih dari 90% dari tingkat abadi lainnya tidak menerima undangan, apalagi keluarga raja sektor, orang bisa melihat dari sini seberapa tinggi levelnya. Itu membuat banyak tingkat abadi berseru, biasanya kita bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan 3 Taipan. Siapa yang berharap mereka membuat upacara ini begitu kecil? Aku bahkan tidak menerima undangan. Undangan dari Departemen Ganwu adalah cerminan status. Mereka yang menerima satu di mana semua eselon atas dari negara semesta Ganwu. Xin kemudian berpindah ke planet Kuba Giok, di Villa Gunung Walet. Di ruang belajar, seluruh ruangan yang dipenuhi tanaman merambat, tiba-tiba mengguncang dirinya sendiri, karena pintu kabin nutrisi otomatis terbuka dan dewa legendaris seperti makhluk bumi dengan rambut pendek, seorang pemuda bernama Luo Feng berdiri dari cairan nutrisi dingin es. Armor genetik secara alami terbentuk di sekujur tubuhnya, dan di atasnya ia mengenakan armor putih perak. Anggur kontak awan. Luo Feng tersenyum dan menggosok-gosok anggur yang menjulur. Aku pergi dulu, teruslah berkembang. Pohon anggur berguncang terus-menerus, seolah-olah itu mengangguk. Pintu ruang belajar terbuka. Luo Feng tersenyum dan berjalan keluar. Di luar, bayangan manusia yang bersinar dari cahaya berdiri, itu adalah Dilan. Yang mulia, Dilan tersenyum dan menatap Luo Feng. Selamat telah mencapai level penguasa domain 9. Aku baru mencapai level 9, belum puncak, ucap Luo Feng tersenyum. Jika aku memiliki setengah bulan lebih, aku akan mencapai puncak. Namun, karena upacara ini malam ini, aku tidak bisa untuk tidak pergi. Yang mulia, 3 Taipan itu benar-benar menunjukkan rasa hormat. Upacara ini, aku mendengar bahwa undangan dikirim oleh mereka juga.
Para pejabat kaisar itu, siapa di antara mereka yang berani menolak mereka? Dilan tersenyum. Reputasimu akan meroket dari sini. Kita semua saling bergantung satu sama lain. Luo Feng tersenyum, tindakan mereka juga dengan harapan aku akan mengampuni mereka. Menemukan masalah dalam hal-hal yang sangat kecil. Departemen Ganwu sebenarnya mengatur seluruh departemen bisnis, militer, dan angkatan darat negara ini. Ini akan melibatkan transaksi besar, untuk menjadi jujur dan menjaga semua transaksi tetap bersih, adalah sesuatu yang bahkan orang dengan integritas paling tinggi, tidak akan pernah bisa melakukannya. Setelah semuanya, seseorang bisa menjaga dirinya sendiri tetapi tidak atas semua rakyatnya. Jika Luo Feng benar-benar ingin memeriksa, bahkan jika ketiganya terbuka dan bersih, Luo Feng masih bisa memberi mereka hukuman. Siapa tahu, mungkin melalui hubungannya sendiri dengan para seniornya, bersama dengan beberapa sikap resmi tingkat bawah yang secara khusus datang untuk mencoba dan mengambil alih posisi kepala departemen, ia masih dapat dengan mudah menyingkirkan mereka. Terlebih lagi, Luo Feng curiga bahwa ketiga ini mungkin tidak sebersih itu. Kalau tidak, apakah mereka benar-benar harus bersemangat seperti itu? Yang mulia, kamu siap untuk melakukannya. Dilan memandang Luo Feng. Jika airnya terlalu bersih, bahkan ikan tidak akan bisa bertahan di sana. Luo Feng tersenyum dan keluar. Dilan tertegun. Jika airnya terlalu bersih, bahkan ikan tidak akan bisa bertahan di sana. Yang mulia memang seorang murid yang layak disukai oleh guru leluhur. Dilan berpikir dan mengikuti Luo Feng keluar. Luo Feng membawa seluruh tim pengawalnya dan dengan cepat bergegas ke lokasi di mana upacara itu diadakan. Bersamaan dengan itu, ia memerintahkan satu penguasa sektor untuk pergi ke kediaman Buska dan membawa kakak lelakinya, Hong. Setelah beberapa saat, di sisi timur kota Xiangshui, Inti memiliki wilayah dengan diameter mendekati 1000 km. 1 bulan yang lalu, ini adalah tempat anggota perusahaan virtual semesta berkumpul, namun dalam bulan ini, tempat inti ini dengan cepat mengalami transformasi besar, menggeser semua anggota di sana ke lokasi lain. Dan hanya dalam 3 hari, mereka membangun sebuah villa mewah yang membutuhkan area hingga 1000 km dan menamakannya Luo Villa. Begitu utusan penyelia baru tiba, perusahaan virtual semesta akan membantu membangun tempat tinggal untuknya. Sebagai salah satu dari 4 taipan Departemen Ganwu, di planet Kubah Giok, villa yang lebih besar seperti itu hampir mirip dengan galaksi kecil. Membangun villa mewah seluas 1000 km mencerminkan status Luo Feng tidak sembarangan. Luo Feng dan kelompoknya menatap villa mewah yang jauh. Saudara ketiga, ini villa barumu. Hong memandang ke Luo villa yang mewah dan jauh. Dia tidak bisa menahan diri tetapi terkejut. Ini bahkan lebih besar dari kediaman Buska. Yang mulia adalah utusan penyelia Departemen Ganwu. Posisinya setara dengan 3 kepala. Menurut aturan, tempatnya harus mirip dengan 300 pejabat kaisar. Dilan tersenyum dan menjelaskan ketika dia berdiri di samping Luo Feng. Karena keagungannya hanya akan tinggal di sini selama masa kekuasaannya di domain, villa yang mereka bangun sedikit lebih kecil dari tempat tinggal pejabat salju perak. Luo Feng tersenyum. Ayo masuk. Perintah Luo Feng. Ya yang mulia. Kelompok itu mengikuti. Staf dalam Luo Residence bertambah hingga jutaan. Namun, dengan villa mewah dengan diameter lebih dari 1000 km, memiliki lebih dari 1 juta staf banyaknya. Yang mulia, aku sudah menunggu di sini di bawah perintah pejabat petir ungu. Yang mulia, aku sudah menunggu di sini di bawah perintah pejabat bulu emas. Dan pejabat resmi Black Yan. 1 penguasa sektor pria dan 2 penguasa sektor wanita berdiri di pintu masuk. Ketika mereka melihat Luo Feng, mereka membungkuk dengan hormat. Ketika mereka membungkuk, mereka diam-diam memberi tahu 3 taipan. 3 bayangan langsung muncul di pintu masuk. Luo Feng, wanita berjubah hitam itu berteriak. Luo Feng, kamu benar-benar menunggu sampai hari terakhir yang akan datang. Ucap orang kera resmi ungu. Ini villamu, petugas petir ungu menghabiskan cukup banyak energi untuk ini. Kamu seharusnya datang lebih awal untuk memeriksanya. Kata pejabat bulu emas. Luo Feng tersenyum dan berkata, aku sibuk berlatih, maka aku hanya bisa datang hari ini. Ah, pelatihan, tidak masalah. Pelatihan masih yang paling penting. Petir ungu Apeman mengangguk. 2 lainnya tersenyum dan mengikuti. Apa yang diharapkan dari 3 taipan ini di dalam?
Bahwa kejeniusan mutlak ini akan fokus sepenuhnya pada pelatihan, dan tidak terlalu khawatir tentang pekerjaan pengawasan. Dengan 3 taipan menyambutnya, Luo Feng memasuki Luo Villa. Pembangunan Villa Luo hanya memakan waktu 3 hari, tetapi persiapan untuk upacara itu memakan waktu 10 hari. Hal utama adalah bahwa beberapa bahan berharga untuk hidangan harus dikirim dari berbagai belahan dunia. Karena 3 taipan ingin menjadikannya megah, membuat Luo Feng terlihat sangat megah, mereka melakukan segalanya sesuai kemampuan mereka. Secara bersamaan, sebagai 300 pejabat kaisar negara Ganwu dan beberapa keluarga abadi kuat lainnya semua tinggal cukup jauh. Oleh karena itu undangan dikirim 1 bulan sebelumnya, memungkinkan semua tokoh besar dapat hadir pada waktunya. Dalam sekejap, langit berubah gelap. Seluruh Villa Luo memiliki lampu yang menerangi di sekitarnya. Di luar villa, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, dan hari ini, banyak kapal alam semesta yang sangat mahal berhenti di udara di luar villa. Setelah itu, tingkat abadi akan keluar dari mereka, dan semua secara formal berjalan masuk melalui pintu masuk. Di dalam aula utama, "Kakak, kamu tinggal di ruang belajar untuk sekarang, aku akan pergi menemani para tamu. Sebentar lagi ketika aku membutuhkan kamu di sini, aku akan memberitahu kamu." Luo Feng berkata kepada Hong, mengatur agar dia tinggal di ruang belajar kecil yang sunyi. "Luo Feng, cepat datang, para tamu akan datang," ucap pejabat petir ungu resmi, pejabat bulu emas dan pejabat hitam yang memandang Luo Feng. "Aku datang." Luo Feng tersenyum dan berjalan. Dengan hanya 2 kilatan, dia telah berpindah dari satu ujung aula ke aula lainnya. "Hari ini, para tamu yang kami undang adalah orang-orang penting di negara semesta Ganwu. Dengan orang-orang yang berkuasa ini, sejak kami mengirim undangan, kami harus menghormatimu." Petir ungu tersenyum. Namun, masih ada sekitar 100 km dari pintu masuk ke aula utama. Mereka tidak akan terburu-buru melewatinya, dan akan benar-benar mengobrol sepanjang jalan, maka akan butuh waktu bagi mereka untuk sampai ke sini. Luo Feng mengangguk. Keempat taipan Departemen Ganwu semuanya berdiri di 2 sisi aula utama, menatap pintu masuk yang jauh. Luo Feng jelas bisa merasakan banyak energi hukum yang kuat tersebar di seluruh villa. Baik itu cahaya terang dan energi yang menyilaukan, atau percikan kilat, atau tanah seperti berat, atau api seperti kegilaan. Energi hukum asal bermula di sekitarnya, ruang di sekitarnya bergetar dan bengkok. Akhirnya, semua makhluk kuat muncul dalam garis pandang mereka. Makhluk-makhluk besar di negara semesta Ganwu, mereka semua mengenakan jubah panjang abu-abu dengan rambut panjang dan tanpa alas kaki, atau jubah panjang yang indah, atau baju besi yang memberi setiap orang haus darah yang kuat. Yang lain mengendarai seekor binatang kecil abadi dan sementara yang lainnya benar-benar tertutup jubah, hanya mengungkapkan matanya. Beberapa tingginya hingga 10 meter, sementara yang lain bahkan tidak sampai 1 meter. Beberapa ditutupi bulu, seperti manusia buas. Yang lain tidak punya rambut sama sekali, dan menyerupai kulit metalik, bukan tidak ada sehelai rambut pun. Ini kebanyakan adalah tingkat abadi level resmi, dan mereka membentuk kelompok mereka sendiri, dan mengobrol di sepanjang jalan, menarik jarak dari musuh-musuh mereka, sambil menuju ke aula utama. Luo Feng, petir ungu resmi berkomunikasi diam-diam. Selain mengundang 300 pejabat kaisar, ada juga tingkat abadi level resmi lainnya, bersama dengan beberapa dengan latar belakang dan kekuatan yang sangat tinggi. Juga beberapa yang lain lebih dekat dengan kamu, seperti dari keluarga Buska, dan pemimpin Dewa Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Meskipun beberapa status mereka tidak cukup tinggi, tapi kami masih mengundang mereka. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.